Oke, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya mau ke Mas Adi. Mas Adi, ini kan sebenarnya kalau kita melihat agak berbeda ya. Prabowo yang datang misalnya ke rumah Pak SBY di Cikeas Bogor, sama datang dari Solo ke Pacitan kan lumayan jauh ya, ya kan? 3-4 jam. Belum lagi Pacitan ini kan basis suaranya Demokrat begitu ya. Masa iya nggak ada apa ya isinya dalam pertemuan tersebut gitu loh Mas? Apakah memang ada nih, oke lah lo gabung deh ke koalisi perubahan, atau mungkin tawaran-tawaran lainnya yang bisa Mas Adi baca? Mungkin kalau kita menggunakan dialog imajinatif, Prabowo ketika datang akan bilang ke SBY, bro, ini kok sepi banget, tak ada hidangan. Ini dia. Kan begitu kan kira-kira. Nah, tapi sementara faktanya loh Mas Adi, kita nggak ngada-ngada kan. Sementara dirimu waktu halal bihalal dengan Anies, wah penuh dengan gegap gempita, makanan banyak dan begitu akrab. Mungkin itu dialog imajinatif Iya. Kalau kita bisa bayangin gitu ya. Tapi memang kesan bahwa kemarin ini sangat kaku itu tidak bisa dibantah. Duduknya jauhan, ngomongnya Social distancing. Betul, social distancing atau apapun. Tapi pada prinsipnya ini kan komunikasi awal. Setelah 2019 yang lalu terjadi deadlock lah. Dukungan politik antara Demokrat ke Prabowo itu kan diberikan secara terpaksa. Bukan karena lillahi ta'ala. Ataupun karena dia ikhlas gitu ya. Karena Demokrat tidak memberikan dukungan politik di 2019, kan terancam tidak bisa ikut pemilu-pemilu selanjutnya. Jadi ini babak awal yang saya kira memang akan mengonsolidasikan apakah tawaran-tawaran politik yang dibawa oleh Prabowo Subianto kepada SBY itu akan diterima ataupun tidak. Tapi saya kira luka politik Partai Demokrat 2019 yang lalu masih ada. Itu belum sepenuhnya hilang ya. Ketika mereka cukup kecewa AHY tidak dipilih sebagai cawapres yang bisa mendampingi Prabowo Subianto. Prabowo jauh lebih memilih Sandiaga Uno yang dianggap memiliki logistik yang cukup luar biasa. Itu kan tuduhan Andi Arief kan. Karenanya ini yang sebenarnya jauh lebih mengemuka sehingga Prabowo Subianto harus roadshow dari Jakarta ke berbagai tempat, ujungnya di Pacitan. Itu kan tempat spesial, Pak. Kampung halaman, ada museum SBY dan Ibu Ani. Itu adalah sesuatu yang sebenarnya ingin ditunjukkan bahwa Prabowo dalam konteks ini serius membangun komunikasi politik dengan sejumlah tokoh yang memang punya pengaruh penting di negara ini. Atau jangan-jangan memang ada misi khusus di luar soal Pilpres, karena orkestrasi. Anda punya datanya, ini infonya mungkin. Ya kan kita dialog imajinatif ini. Mungkin juga kan kita tahu bahwa Prabowo ini kan cukup dekat dengan Jokowi, bahkan mendapatkan endorsement terkait dengan Pilpres. Jangan-jangan memang orkestrasi politik yang dilakukan oleh Prabowo ini juga diketahui. Adalah sosok messenger dalam hal ini. Betul. Kan orkestrasi Prabowo pasti diketahui oleh Jokowi, termasuk bertemu dengan sejumlah partai politik non pemerintah yang saat ini tergabung dalam koalisi perubahan. Bukan tidak mungkin Demokrat ingin ditawarkan untuk menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Saat ini kan sekarang ada momentum reshuffle. Ketika ada salah satu menteri dari Nasdem. Tinggal berapa bulan Mas Andi? Setahun setengah, Pak. Ini luar biasa sebagai kapitalisasi dalam pejabat publik ya, yang bisa dimainkan oleh Partai Demokrat. Jangan-jangan ini juga bisa disampaikan. Atau Mas Adi, ini cara Prabowo untuk memperlihatkan bahwa ia ingin lepas dari bayang-bayang Jokowi begitu? Mungkin nggak? Ya mungkin sebaliknya, sebaliknya justru. Tapi bagi saya untuk saat ini agak rumit ya. Karena habis ketemu dengan Gibran dan mendapatkan dukungan relawannya, itu kan bukan perkara gampang untuk melepaskan dari Jokowi. Jadi saya membayangkan orang seperti Prabowo sekalipun beda partai dengan Jokowi, ini selalu berharap mendapatkan endorsement dari Jokowi. Padahal saya selalu mengatakan ke teman-teman pendukung Prabowo dan Gerindra, jangan pernah berharap dukungan dari Jokowi, itu di PHP, Pak. Kenapa di PHP? Jokowi itu PDIP, bisa jadi presiden, bisa jadi wali kota, bisa jadi gubernur, itu PDIP. Anaknya jadi wali kota dari PDIP, mantunya jadi wali kota dari PDIP, bukan yang lain. Tapi isi hati siapa yang tahu? Wallahu a'lam, kecuali presiden ingin pisah jalan di 2024. Makanya ketimbang nanti gagal move on, berharap dukungan dari Jokowi, tapi nggak terjadi. Yang mending siapkan aja sekarang bahwa di 2024 Prabowo dengan atau tanpa dukungan Jokowi sekalipun harus siap fight. Meskipun angkanya sudah tidak terlalu besar seperti layaknya 2019 ya, kabarnya relawan Jokowi itu yang masih solid itu bisa diprediksi 17% di 2024 ya Mas Adi ya. Ya, kira-kira apalagi misalnya PDIP juga bikin begitu banyak relawan-relawan di berbagai tempat. Anies pun, Prabowo pun juga bikin relawan di mana-mana. Kalau melihat aksentuasinya relawan memang tidak terlampau signifikan untuk kepentingan 2024 karena poros-poros politik ini juga di backup oleh begitu banyak relawan-relawan yang lain.